Padahal kita membutuhkan pemimpin yang peka dari awal, yang dididik tidak hanya otaknya tapi juga hatinya. Karena pendidikan seperti itulah yang membuat nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak hanya cerdas tapi juga punya hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau menguber berita soal mantan ketua DPR yang membiayai aksi demo. Wah, ya ini beritanya ya. Kita bacakan dulu ya beritanya. Nah, ini dari Kompas TV. Mantan ketua DPR Marzuki Ali blak-blakan ongkosi mahasiswa demo tolak Omnibus Law Cipta Kerja. Luar biasa ya. Ini beritanya Palembang, Kompas TV. Ya memang Marzuki Ali sekarang di Palembang, lebih banyak di Palembang ya, walaupun di Jakarta juga sering. Mantan ketua DPR RI periode 2009-2014 Marzuki Ali blak-blakan mengungkapkan jika dirinya menyediakan ongkos bagi para mahasiswa yang ikut dalam aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Rasanya bukan 2009-2014 ya, tapi 2014 sampai dengan, oh iya benar, 2009 ya. 2009-2014. Kalau 2014-2019 itu ketua DPR-nya, oh iya ya, 2014-2019 berganti-ganti ya ketua DPR-nya ya. Mulai dari Setia Novanto, kemudian Ade Komarudin, Setia Novanto lagi, kemudian Bambang Susatyo, itu yang paling fenomenal ya, berganti-ganti. Seperti diketahui, Marzuki Ali yang menjabat sebagai Rektor Universitas Indo Global Mandiri UIGM Palembang, Sumatera Selatan, mendukung semua mahasiswanya untuk turun ke jalan memprotes pengesahan Omnibus Law. Tak hanya sekadar mendukung, bahkan Marzuki Ali juga memfasilitasi semua mahasiswanya dengan menyiapkan uang makan bagi yang ikut demo. Gimana nggak ikut demo ya? Mahasiswa ikut demo kita fasilitasi. Datang ke kampus, kita kasih uang makan agar mereka tidak terpengaruh orang luar yang kasih nasi bungkus. Kata Marzuki dikutip dari kompas.com pada Sabtu 10 Oktober 2020. Marzuki mengungkapkan ia mempersilahkan semua mahasiswanya untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, terlebih memberikan aspirasi yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat. Disinilah kita memberikan kesempatan untuk berbicara di publik dan berpikir sosial masalah negara, bukan hanya di kampus, ujar Marzuki. Secara tegas, Marzuki Ali pun menentang pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja oleh pemerintah bersama DPR RI yang dilakukan secara mendadak. Marzuki kemudian menyoroti klaster pendidikan yang ada pada Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya, ada pasal yang ia soroti betul untuk perizinan. Lembaga pendidikan harus berbadan izin usaha PT. Artinya, pendidikan jadi komersil, padahal pendidikan itu menjadi tanggung jawab negara, kata Marzuki. Benar juga ya. Kami juga sudah mengutus orang untuk ke DPR agar klaster pasal pendidikan ini dikeluarkan atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai mantan ketua DPR RI periode 20, kok periode 20? Periode 2009
dan sampai 2014 ya, Marzuki Ali mengaku tidak pernah menolak kedatangan massa yang menyampaikan orasi. Mudah-mudahan diikuti juga oleh ketua DPR yang baru ini ya, yang sempat mematikan mikrofon anggota DPR. Kenapa harus takut? Itu adalah adik-adik kita, anak-anak kita. Temui saja. Saya dulu menjabat masa demo, saya temui, kata Marzuki. Tidak ada yang saya tidak temui. Semua yang penting adalah komunikasi. Ya, sobat era sekalian, ya, itu tadi mantan ketua DPR yang membiayai demo mahasiswa, tapi demo mahasiswanya sendiri ya. Jadi katanya daripada dia datang lalu kemudian berdemo dan dipengaruhi pihak lain, ya diberikan saja, dideploy sejumlah uang agar ada uang untuk makan selama berdemo. Ya bagus juga ya. Kenapa? Demonstrasi mahasiswa itu, sobat era sekalian, melatih kepekaan mahasiswa terhadap masalah sosial politik yang muncul. Bahkan ada seorang dosen yang menjanjikan nilai A untuk mereka yang ikut demo. Nanti dicari link beritanya ya. Jadi ini kan menarik sekali. Ada insentif, ada motivasi, ada dorongan agar mahasiswa jauh lebih peduli. Karena kita tahu, sobat RH sekalian, sejak era teknologi ini seperti two side in one coin. Di satu sisi mahasiswa mudah mengakses informasi dan mereka bisa tahu perkembangan. Tapi di sisi lain mereka menjadi orang yang kadang-kadang tidak peduli. Karena mereka hanya mau menyerap informasi yang mereka inginkan. Termasuk juga melakukan gaming ya. Lebih tertarik main games misalnya karena kemajuan teknologi yang ada, atau lebih tertarik untuk get connected di media sosial untuk apa istilahnya ya, lebih apa, kita sesungguhnya tidak melakukan dialog, hanya monolog, karena lawan kita hanyalah media-media sosial yang kita tidak saling kenal siapa. Nah, mudah-mudahan sentuhan rektor yang mantan ketua DPR ini bisa membuat mahasiswanya jauh lebih peka dan lebih peduli, dan juga diikuti oleh kampus-kampus lainnya. Apalagi diikuti pula dengan sebuah kajian yang komprehensif terhadap Undang-Undang Ciptaker ini. Jadi sambil memprotes juga mengkaji, dan hasilnya akan lebih solid. Bagian mana dari Undang-Undang Ciptaker atau Undang-Undang Cilaka ini yang harus diprotes. Tadi Pak Marzuki Ali sudah menunjukkan satu klaster tentang pendidikan yang mengharuskan lembaga pendidikan itu berbentuk perseroan terbatas. Padahal lembaga pendidikan bukan lembaga bisnis menurutnya. Ya, kita tahu di tempat lain kadang-kadang dibisniskan, tapi memang sejatinya harusnya adalah peran warga negara untuk ikut mencerdaskan masyarakat. Karena itu mereka yang memiliki lembaga pendidikan tidak boleh mengkomersilkannya. Mereka memungut uang mahasiswa karena memang untuk membiayai kegiatan pendidikan saja. Dan harusnya mereka adalah orang-orang yang memiliki bisnis di lini lain dan membangun institusi pendidikan, sehingga dia tidak menyedot uang dari semuanya, dari mahasiswa. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan contoh baik ini bisa ditularkan di tempat-tempat lain agar mahasiswa kita makin peka, makin peduli, makin bertanggung jawab terhadap perkembangan sosial politik yang terasa sudah semakin lemah sejak era reformasi ini. Mahasiswa tidak lagi menjadi lokomotif setelah kejatuhan rezim Soeharto 98. Peran-peran perguruan tinggi kampus banyak diambil alih oleh kelompok-kelompok masyarakat civil society, lembaga-lembaga riset yang berada di luar kampus, dan mahasiswa hanya dibebani target untuk belajar, menyelesaikan studinya tepat waktu dan terserap di lapangan pekerjaan tanpa kepekaan. Padahal kita membutuhkan pemimpin yang peka dari awal, yang dididik tidak hanya otaknya tapi juga hatinya, karena pendidikan seperti itulah yang membuat nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak hanya cerdas tapi juga punya hati.
Saudara sekalian, mahasiswa adalah bibit pemimpin masa depan. Tidak boleh dia dikebiri. Dia harus terbuka bagi perkembangan zaman, perkembangan sosial politik yang ada. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.